They're starving. A decent widow and her 3 daughters live here in this cowshed. I'm turning. %42% masyarakat Albania menerima semacam tunjangan jaminan sosial, pensiunan, bantuan pengangguran, atau bantuan disabilitas. Jumlah bantuan yang diterima banyak keluarga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan. Namun bantuan tersebut hanya cukup untuk beberapa rumah tangga yang berkategorikan sangat miskin. Tingkat kemiskinan Albania diproyeksikan turun di bawah tingkat pra-pandemi pada akhir tahun 2021 yang lalu. Ketenagakerjaan dan partisipasi angkatan kerja juga pulih, meskipun dengan jeda, dan upah real meningkat. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar Anda faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Ya santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Albania. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Albania. Perekonomian Albania mengalami proses transisi dari ekonomi terpusat ke ekonomi berbasis pasar berdasarkan prinsip-prinsip pasar bebas. Albania adalah negara berpenghasilan menengah ke atas dan anggota dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE, dan Organisasi Hitam Kerjasama Ekonomi Laut atau BSEC. Perekonomian Albania didasarkan pada sektor jasa 54,1%, pertanian 21,7%, dan industri 24,2%. Negara ini memiliki beberapa sumber daya alam dan ekonomi terutama didukung oleh pertanian, pengolahan makanan, kayu, minyak, semen, bahan kimia, pertambangan, logam dasar, tenaga air, pariwisata, industri tekstil, dan ekstraksi minyak bumi. Sektor terkuat adalah energi, pertambangan, metalurgi, pertanian, dan pariwisata. Ekspor industri primer adalah pakaian dan krom. Pariwisata telah menjadi sumber dan pendapatan nasional yang penting, terutama selama bulan-bulan musim panas, dengan lebih dari 5,1 juta turis setiap tahun. Pariwisata menghasilkan pendapatan lebih dari 1,5 miliar dolar. Banyak pemuda Albania telah meninggalkan tanah air mereka untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik di Uni Eropa selama bertahun-tahun. Dan seperti yang dilaporkan John Praspoulos dari Al Jazeera,
dari ibu kota Tirana. Eksodus itu mempengaruhi salah satu ekonomi termiskin di Eropa. Perekonomian Albania seperti negara-negara lain di kawasan pulih lebih cepat dari perkiraan setelah resesi bersejarah yang diciptakan oleh pandemi COVID-19. Menyusul kontraksi ekonomi sebesar 4% pada tahun 2020 yang lalu, pertumbuhan PDB diproyeksikan mencapai 7,2% pada tahun 2021. Salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Balkan Barat. Laporan ekonomi reguler Balkan Barat, Garnik de Refori. Pemulihan yang kuat ditopang oleh konsumsi, pariwisata, dan konstruksi ke depan. Pertumbuhan diperkirakan akan mendarat pada 3,8% pada tahun 2022 ini dan 3,7% pada tahun 2023 nantinya. Pemulihan ini berkontribusi pada pengumpulan pendapatan fiskal. Kebijakan makroekonomi telah mendukung pemulihan, tetapi pengeluaran yang lebih tinggi telah menyebabkan meningkat lebih lanjut dalam rasio utang terhadap PDB. Ketidakpastian ekonomi tetap tinggi karena pandemi COVID-19 terus berlanjut di seluruh dunia. Ekonomi Albania telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang mengembirakan pada tahun 2021 yang lalu, kata Emmanuel Sain, Country Manager Bank Dunia untuk Albania. Ketika pertumbuhan pulih, Albania memiliki kesempatan untuk memperkuat keberlanjutan model ekonominya dan menerapkan reformasi yang lebih lanjut, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bersama, sambil menjaga stabilitas ekonomi makro. Laporan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Balkan Barat telah meningkat secara signifikan, dengan pertumbuhan PDB sekarang diproyeksikan mencapai 5,9% pada tahun 2021 yang lalu, setelah kontraksi 3,1% pada tahun 2020. Pertumbuhan di wilayah tersebut diproyeksikan sebesar 4,1% pada tahun 2022 sekarang dan 3,8% pada tahun 2023. Ketika negara-negara Balkan Barat melihat ke masa depan pasca pandemi, pendekatan kebijakan mereka perlu fokus untuk mengatasi hambatan utama dalam penciptaan lapangan kerja dan transformasi ekonomi, termasuk transisi hijau, kata Linda van Gelder, Direktur Bank Dunia untuk Balkan Barat. Keenam negara akan mendapat manfaat dari reformasi di lingkungan bisnis, tata kelola, dan digitalisasi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan dan menutup kesenjangan dengan negara-negara Uni Eropa. Laporan ini juga melihat tantangan makro fiskal dan pendorong untuk menghijaukan pertumbuhan kawasan. Balkan Barat sekarang menemukan diri mereka pada titik keputusan kunci mengenai transisi hijau yang akan datang. Langkah global menuju aksi iklim menyebabkan perubahan mendasar dalam masyarakat, preferensi konsumen dan investor berubah. Teknologi hijau dan model bisnis baru menunggu lebih banyak di pasar. Dan kebijakan hijau membentuk kembali lanskap ekonomi. Dengan demikian, penghijauan ekonomi suatu negara menjadi faktor penentu dalam daya asing internasional dan kemampuan untuk menarik keuangan dan investasi internasional. Reformasi Albania dibatasi oleh kepastian administrasi yang terbatas dan tingkat pendapatan yang rendah, yang membuat penduduk sangat rentan terhadap pengangguran, fluktuasi harga, dan variabel lain yang secara negatif mempengaruhi pendapatan. Ekonomi terus didukung oleh pengiriman uang dari beberapa negara, angkatan kerja yang bekerja di luar negeri. Pengiriman uang ini melengkapi PDB dan membantu mengimbangi surplus perdagangan luar negeri yang sangat besar.
Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.